Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia tidak melakukan. Orang tua ini sama. Dia keinginan cita-citanya anaknya ganteng, anaknya itu cantik, anaknya itu soleh, anaknya solehah. Kan seperti itu. Anaknya itu hafiz Quran. Ya. Tapi dia tidak sadar dirinya siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tum. Kali ini kita akan ngaji lagi, kita akan belajar lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum lanjut, izinkan saya menyapa dulu guru kita bersama Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak. Kita akan ngaji lagi kali ini mengenai situasi keluarga nih Bang J. Pak Ustadz, jadi kasus seorang anak yang susah sekali dibilangin, anak nakal gitu ya Pak Haji ya. Termasuk ya salah satunya di keluarga saya juga itu Pak Ustadz. Gimana ya caranya itu supaya anak itu dikasih tahu mau nurut gitu kira-kira dan tidak terlalu bandel. Iya. Dilemanya kita ingin anak kita nurut apa yang kita nasehatin gitu. Tetapi kadang berlawanan juga sama kita sebagai orang tua. Berlawanannya kenapa? Kita sendiri udah bener belum ya sampai nyuruh. Itu dilema gitu. Apakah walaupun belum bener tetap nasihat anak tuh bener? Kena lagi. Nah, Allah sangat murka kepada orang yang memberi tapi kebaikan tapi belum melaksanakan. Gimana itu? Dilemanya gimana? Itu tanya Pak Ustadz. Siap. Gimana tuh Pak Ustadz? Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang keinginan kita memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu kan angan-angan, cita-cita. Kemudian yang jangan hanya menjadi doa aja sama ya Allah berikan aku rezeki yang halal dan thayyib, tapi di kamar aja ya, kapan rezekinya datang kan gitu ya. Itu sampai jeklek nggak bisa. Kalaupun ada, nah itu udah suatu keajaiban. Satu keajaiban ya, nggak taunya dia punya tuyul lah ya, itu keajaiban kalau rezeki ya. Tapi kalau memang yang namanya anak itu kan biasanya orang tua ini kalau anaknya tahu nakal ndaknya kan sudah mulai dewasa tuh. Sebenarnya di dalam Islam itu sebenarnya sudah banyak cara-cara yang diajarkan ya, oleh Rasul, oleh para ulama-ulama. Kalau seorang itu hamil suruh sering baca Quran kan gitu ya. Ya itu pelajaran baik lah. Cuma niatnya yang harus karena Allah Ta'ala. Baca Quran dibaca, tahu anaknya laki baca surat Yusuf, biar gantengnya kayak Nabi Yusuf. Anaknya cewek dibacain apa? Surat Maryam. Bukan begitu caranya. Ya. Kalau anaknya dari keluarga yang kulitnya gelap, ya maunya kulitnya cerah ya gimana? Ya nggak bisa lah ya. Jadi walaupun itu pengharapan baik, boleh. Tetapi ya lihat-lihat caranya. Terus maunya kayak Nabi Yusuf gitu, terus gantengnya itu bikin orang itu bisa cewek itu tertarik, ya nggak seperti itu juga ya. Nah itu duniawi, namanya duniawi itu begitu, jadi yang dilihat itu gantengnya. Nggak tahu kalau orang tuanya yang nggak karu-karuan itu nggak sadar. Ya biasa aja, natural, nanti biarkan Allah yang bimbing. Nah kalau baca Quran boleh, niatkan lillahi ta'ala. Pahami arti demi arti, jalankan ayat demi ayat, walaupun sulit, jalankan. Tidak tahu,
Ya nanti tanya yang lebih tahu, kemudian jalankan. Seperti itu aja. Allah nanti akan memberikan anak itu akan seperti apa. Nah, istilahnya anak baik atau kurang baik atau bandel atau kurang ajar itu memang itu sebenarnya bukan semata-mata Allah menginginkan sebenarnya, tapi dari perbuatan ayahnya atau perbuatan ibunya yang diambil oleh Allah Ta'ala kemudian dilebihkan. Biasanya dilebihkan. Baiknya dilebihkan, jadi anaknya itu biasanya kadang ada anaknya lebih baik daripada orang tuanya, itu ya karena dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang anak dilebihkan nakalnya karena nggak taunya memang ada nakalnya orang tuanya, memang diambil oleh Allah Ta'ala, dilebihkan lagi. Pandai juga sama, diambil kepandaiannya, kemudian dilebihkan oleh Allah Ta'ala lebih pandai. Kemudian sudah lebih pandai, nakalnya ditaruh di anak yang lebih pandai itu sendiri. Nah, jadi anaknya ya nggak taunya ya pandai, cerdas, tapi ya nakal ya sudah. Besok kalau jadi pejabat ya awut-awutan itu besok ya. Karena kalau negara itu dicari kan pandainya ya. Nggak taunya ya korupsi. Ya kan seperti itu. Makanya kalau ada anggota DPR bilang, ya kalau haram itu sedikit-sedikit boleh lah, itu anggota DPR kacau itu. Ya makanya ya begitu itu. Ya anggota DPR begitu kacau. Nah, yang tidak kacau ya ada, karena ditutupin. Kan gitu ya. Nah, kalau anak yang nakal bandel itu diambil oleh Allah Ta'ala, entah sedikit entah banyak itu diambil dari situ. Kemudian kalau mamanya yang baru itu, mamanya yang lagi mukulin orang itu, siapa itu namanya? Mario ya. Nah itu kan kalau saya lihat cerita dari bapaknya sendiri, itu kan sejak kecil susah diberi nasihat, susah diberi masukan. Nah, kalau saya amati dari bapaknya sendiri, kelihatannya bapaknya tertib sih. Anteng ya? Tertib lah ya, tertib aja. Agak anteng, tertib. Nah, ini anaknya kok susah. Siapa lagi kan gitu ya? Ibunya gitu Pak Ustadz. Lah siapa lagi? Iya. Ya pasti itu dari ibunya, dari sifat ibunya yang memang kayaknya ibunya agak sulit dikasih tahu sama bapaknya. Itu udah pasti apa Ustadz? Anak itu seperti bapak atau enggak ibu atau enggak tersendiri gitu enggak? Enggak. Tetap orang tuanya ya? Tetap. Jadi istilahnya anak itu pasti diambil dari ibu atau ayahnya. Kalau ayahnya anteng berarti ibunya yang nggak beres. Ya boleh dicek, silahkan. Tapi rata-rata seperti itu sih. Ya rata-rata seperti itu. Mamanya ibunya ini kalau mamanya dari situ ya dilihat dari bapaknya anteng, nyantai, kelihatan terdidik lah ya, kalau saya amati itu terdidik. Nah siapa lagi? Mamanya ibunya, mamanya katanya model itu gimana sih? Kan susah kadang-kadang diatur itu. Semaunya sendiri. Dulu dinasihatin sama orang tuanya, susah juga. Seperti itu. Sehingga itu menjadi tabiat yang dia tidak sadar. Makanya kalau tabiat seneng-seneng itu di dalam Islam kan dilarang tabiat seneng-seneng itu. Jadi seneng itu boleh tapi ada batasan lah. Jadikan seneng itu bersyukur, bukan seneng itu ya seneng karena rasa syukur itu masih boleh. Apa happy bentuknya itu ya seneng tapi dari rasa syukur, sehingga senengnya tidak melebihi batas. Masih boleh seperti itu. Nah, sebenarnya kayak umpamanya Mario atau kalau itu memang orang Muslim, kalau dia itu punya harta, boleh dia itu mau beli barang mewah Muslim, tapi jangan pejabat dulu ya, wira swasta lah umpamanya. Kayak saya umpamanya wira swasta ya, boleh sebenarnya sih beli barang mewah, tapi yang dipakai imam dipergunakan untuk umpamanya kalau saya ya untuk syiar, ngaji, jelaslah tujuannya. Bukan hanya cuma beli barang mewah itu untuk ke kafe-kafe, nongkrong, main perempuan. Nah itu kan beda sudah. Nah inilah yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau momennya, loh kan beli barang mewah gimana? Lah dilihat juga bagaimana. Kalau memang dia itu punya, kemudian beli barang mewah, memang ada di jalan Allah, kemudian sedekahnya juga nggak tanggung-tanggung. Ya.
beri bawang merah, beri barang mewah, tetapi sedekahnya juga kuat. Boleh, silahkan. Karena Allah Ta'ala silahkan sedekah kuat. Sekuat dia punya barang mewah sebenarnya, silahkan. Nah, ini yang memang harus diketahui. Kalau memang dia wira swasta, jelas tertib umpamanya dia swasta, rezekinya dikeluarkan untuk zakat mal, selain zakat fitrah ya, zakat mal dia bayar, kemudian pajak dia bayar, boleh. Dan dia tidak pamer. Kenapa harus pamer? Emang nggak suka pamer? Karena emang nggak suka pamer kan memang biasa aja. Sehari-hari ya biasa. Nah, anak yang sebenarnya kayak itu kebablasan istilahnya. Dia punya IG, masuk ke IG, punya ini kan sebagian kan pamer. Ya, sebagian itu pamer. Nah, inilah yang sebenarnya dibidik oleh para aparatur negara yang berhubungan dengan kemewahan. Ya, kemewahan. Apa? Gajinya berapa? Dengan berapa? Kemudian dia dapat uangnya dari mana? Kalau memang istilahnya umpamanya orang pajak, dia punya kantor, punya ini umpamanya. Nah, dia kerjanya bagaimana? Dia kan kerjanya waktunya itu kan untuk di kantor pajak. Kenapa dia punya kantor lain di luar pajak? Konsultan pajak. Konsultan pajak. Dia yang punya kasaran. Loh, itu sudah dianggap korupsi waktu oleh pemerintah. Kalau pemerintah mau, kalau KPK mau nih, cari aja itu korupsi waktu. Kalau dia bilang saya kerja di malam hari, ya enggak mungkin malam hari. Udah enggak mungkin lah. Sudah hafal insya Allah saya. Ini jelas korupsi pajak, korupsi waktu dari situ. Nah, korupsi inilah sebenarnya, incar aja KPK dengan orang-orang seperti itu. Jadi orang yang dia kerja sama pemerintah, dia punya PT, itu korupsi sudah. Korupsi waktu sudah jelas itu. Nggak mungkin tidak. Korupsi waktu. Minimal korupsi waktu. Nah, itu tidak boleh. Makanya dari sinilah kenakalan itu dimulai. Ya, istilahnya bapaknya sendiri, dia mencoba untuk menjadikan dirinya pandai. Tapi menurut saya itu udah korupsi waktu. Ya, nah, anaknya karena memang dia kelihatan terdidik, tetapi nggak tahu istrinya bagaimana. Kalau momennya bukan dari anaknya, walau saya nggak tahu. Kan nggak tahu ya. Itu orang-orang biasanya orang-orang lapangan yang biasanya tahu ya. Orang lapangan itu gimana ya, biasanya itu kalau membangun suatu bangunan kemudian ada yang datang itu kan harus disuguhi lah. Apa itu namanya? Apa tuh namanya? Disuguhi itu namanya apa? Entertainment. Nah, namanya entertain namanya. Entertain. Ya, ada biaya entertain. Ya. Ada, biasanya dulu gitu ada ya? Pemasaran. Lebih halusnya. Pemasaran kan awal, kalau udah jalan proyeknya, semuanya ada di titik itu ya. Harusnya yang datang meninjau proyek itu entertain, ya toh? Iya. Tapi nggak taunya yang bekerja ikut ngintertain sendiri. Nggak tahan. Masa yang hanya tamunya yang dijamunya. Nah, dari sinilah sebenarnya kategori anak yang memang dengan cara-cara seperti itu, ini memang dimulai dari orang tuanya. Ya memang ada beberapa, nggak semua sih, nggak taunya si ibunya selingkuh, ya bisa, nggak ketahuan sih bisa aja, sehingga anaknya anak siapa, wallahu alam ya. Tapi kalau enggak, ya memang dari situ, dari titiknya. Kalau bapaknya baik, ya ibunya. Agak sulit dinasehatin, berani melawan seperti itu, sehingga itu yang memunculkan genetik pada saat dia itu hamilnya itu juga berani melawan suami atau dengan orang tua atau mertua, dia mengeluarkan egonya itu terlalu kuat, euforianya itu terlalu kuat ya. Itu bisa aja itu menjadi akhirnya si anak itu genetiknya ya genetik euforia, maunya seneng-seneng, kemudian egonya jelas seperti itu. Nah, inilah yang seharusnya secara psikologis dampaknya seperti itu. Ustadz, kalau kejadiannya seperti itu, anak mencontoh, anak tuh istilahnya membawa sifat buruk dari orang tuanya. Diawali memilih jodoh nih berarti. Jangan sampai nanti ketemu dengan menganggap dirinya baik, tapi bertemu dengan orang yang buruk pasti nggak mau. Tapi sulit juga yang itu, Ji.
Karena kan biasanya kamuflase juga itu. Tapi buruk pura-pura baik. Tapi bisa aja. Menjodohi gimana biar nanti keturunannya baik. Sebelum ini mencari jodoh itu begini. Jadi ini memang yang diarahkan oleh agama kita, Islam. Jadi dalam mencari jodoh itu bukan kita yang mencari. Sebenarnya kita yang memperbaiki. Nanti akan datang. Sebenarnya itu kuncinya. Nanti Allah yang mengatur sebenarnya. Berarti mencari jodoh tuh kalimat apa tuh? Mencari jodoh itu boleh ikhtiar. Sama mencari rizki itu kan ikhtiar. Tapi Allah yang memberi rizki. Jangan sampai rizki itu diaku dia yang bekerja. Enggak. Betul. Makanya dalam mencari jodoh, Allah yang mencarikan. Jadi kalau mamanya ada seseorang dapat jodoh menurut dia tidak baik, sebenarnya menurut saya pun itu bisa, lah itu memang jodohmu, kenapa? Emang kamu merasa lebih baik daripada orang lain? Enggak, orang itu hanya merasa dirinya baik. Makanya kalau saya tekankan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah ibadah yang baik kepada Allah Ta'ala. Akhlak yang baik kita berikan kepada Allah Ta'ala. Niatkan semuanya karena Allah. Sehingga nanti akan mendapatkan jodoh-jodoh yang memang benar-benar baik. Dia nurut tapi punya keberanian. Bukan berani itu berani sama suami, enggak. Dia nurut tapi punya keberanian. Nurut dikasih nasihat suami, dia nurut. Keberanian dia mengelola keluarganya. Boleh. Dia nurut dikasih uang, dia terima. Keberanian dia jaga uangnya itu agar tidak dia belanjakan untuk hal-hal yang tidak baik. Berani dia seperti itu. Dia mau beli sesuatu, tanya sama suaminya, boleh enggak saya beli ini? Nah, ini istri yang baik istilahnya seperti itu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, untuk mendapatkan istri yang baik itu bukan karena mencarinya yang pintar, enggak. Karena memang dari Allah Ta'ala yang memang sudah mempersiapkan. Seperti itu. Nah, jarang sekali orang itu memahami, dia mencari mendapatkan, enggak. Banyak kok Pak Ustadz yang dia itu mencoba cari, dia itu istikharah, tapi setelah nikah beberapa tahun bisa banyak cari lagi. Cari lagi kan gitu. Katanya nah gitu. Ada juga yang memang dia itu mencoba cari, dia merasa nggak cocok terus-terusan sehingga sampai 7 kali ya. Ada juga Ustadz, seorang laki yang merasa dirinya tidak baik, ingin mempunyai anak yang baik, jadi dia mencari wanita yang baik. Supaya nanti dia menyadari, wah saya nggak baik nih, saya harus cari wanita yang baik biar keturunan saya menjadi baik. Itu gimana kalau seperti itu? Ya itu kan hanya proporsinya keinginan dia sendiri, Ci. Iya, jadi boleh seperti itu, dia merasa kurang baik mencari orang wanita yang baik, boleh malah itu. Cuma yang harus diketahui, kita yang harus kita selesaikan. Walaupun nanti dia itu mencari wanita baik, bisa aja doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mendapat wanita menurut dia baik. Tapi tetap aja nanti ada kekurangan yang sebenarnya kalau dihitung-hitung itu sekufu. Di titik tertentu itu sekufu dia nanti. Emosinya atau apa. Ya, nah ini harus kita sadari. Makanya tadi sempat Haji ceritakan bahwa gimana caranya anak kita nurut. Jangan sampai nanti anak kita nggak nurut. Bagaimana kita itu sebagai orang tua itu menyuruh anak kita itu baik, tapi kita tidak baik. Ya, disitulah sebenarnya ayat demi ayat Al-Quran itu sebenarnya sudah kita lampaui. Contoh mamanya, bagaimana Allah itu tidak murka. Tadi diceritakan Haji, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia tidak melakukan. Orang tua ini sama. Dia keinginan cita-citanya anaknya ganteng, anaknya itu cantik, anaknya itu soleh, anaknya solehah. Kan seperti itu, anaknya itu hafiz Quran. Ya, tapi dia tidak sadar dirinya siapa. Yang sering Ustadz, anak masih SD, jangan kamu merokok, tapi dia merokok Ustadz. Ayo nyontoh lah jadi merokok. Ya. Saya pernah ada cerita, cerita ini benar ya, dari anak kecil SD itu sudah hilang ingatan. Masya Allah. Nah, waktu saya selidiki nggak taunya memang orang tuanya selalu nge-push kepada anaknya itu belajar terus-menerus, ngaji terus-menerus, anaknya hilang ingatan. Makanya di sini kita harus pahami, jangan seperti itu. Anak itu punya porsi-porsi tertentu. Kalau anak ini hilang ingatan, berarti ada orang tuanya yang
dia tidak mau ditekan sebenarnya. Nah, anak yang dia tekan itu nggak taunya punya genetik dari orang tuanya nggak mau ditekan. Tapi dia pendiam, tidak mau melawan. Akhirnya anak itu hanya diam, hanya kelihatan nurut. Di situ diizinkan oleh Allah Ta'ala, stres, hilang ingatan. Sehingga orang tuanya sedih. Dia sudah sekolah, dia dilesin, dia harus hafalan Quran. Ya selesailah anaknya. Dia sendiri nyantai-nyantai aja. Habis dia, masa depannya hilang. Hanya karena keinginannya. Nah itu sama seperti tadi. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia tidak mengerjakan. Nah, kemurkaan Allah itu dimunculkan melalui anak yang belum akil balik. Itu sama seperti itu. Tidak boleh. Makanya mencari jodoh itu bukan kita yang mencari. Sebenarnya yang mencari itu adalah iman kita sebenarnya. Kita mencari, kelihatan mencari, tapi iman kita nanti akan menemukan. Kok saya cocoknya sama ini? Padahal ketemu sama yang baik beneran, dia merasa nggak cocok. Iman rasanya itu dengan yang ini. Yang inilah yang memang sekufu nanti. Ketemu sama orang yang baik, nurut. Dan enggak, dia kenapa? Saya nggak srek. Dia pasti bilang begitu. Padahal baik. Nah, ketemu akhirnya sekufu. Mamanya Tung yang happy aja. Ketemu sama istrinya, diem aja. Gitu. Ketemu sama Tung yang mamanya emosional. Ketemu istrinya, ya emosional juga. Gitu loh. Nah, itu kan sekufu ya. Jadi, saya maunya istri saya nggak begitu. Lah, emang dulu kamu gimana kan gitu. Akhirnya kan diem dulu. Dulu kamu gimana? Akhirnya diem. Iya ya. Nah, itu kalau perubahan itu Pak Ustadz itu dilakukan sebelum atau sesudah? Kalau sesudah terjadi tetap harus dilakukan juga perubahan itu juga Pak? Iya tetap harus. Saya itu lihat kamu Tung sebenarnya. Dari tadi itu saya tuh curiga. Kok kamu dari tadi saya lihat ini Tung itu kayak Pak Mahfud MD. Pakai baju batik warna ini pecian kacamataan ya. Oh, ini dikasih hadiah nih Pak Ustadz. Hadiah ya. Sama ibu-ibu dari Jogja ini. Oh, alhamdulillah Saya pikir baru pulang kondangan, Pak. Habis tadi mau pakai baju suruh ganti sama Bang J. Jadi memang kalau tahu banyak di keluarga ada kekurangan, kembalilah ke jalan Allah. Sebelum terlambat. Loh kok pakai sebelum terlambat? Sebelum mati itu kan terlambat itu. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Belajarnya cukup bagus ini. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada. Demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu, banyak sekali yang harus kita pelajari dan mulai sekarang kita harus berubah ke jalan yang lebih baik. Seperti itu ya Pak Ustadz? Insya Allah haruslah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.